Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardan Pratama Syahputra dari kelompok A9 dengan NIM G00240553. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan anatomi meliputi traktus respiratorius superior, traktus respiratorius inferior, dan anatomi dari cor atau jantung. Baik, kita mulai dari yang pertama yaitu traktus respiratorius superior terlebih dahulu. Traktus respiratorius superior meliputi tiga organ, yaitu yang pertama hidung dan faring, lalu laring. Next, yang pertama yaitu ada hidung. Hidung dibagi menjadi tiga, yaitu nasus externus, terus ada cavum nasi, dan septum nasi. Nasus externus sendiri adalah struktur luar dari hidung, di mana di sini disusun oleh os nasal dan tulang-tulang kranial yang lainnya. Struktur yang terlihat dari eksternal dari bagian nasi adalah yang pertama yaitu ada dorsum nasi, apex nasi, ala nasi, dan nares yang membentuk bagian luar dari hidung. Selanjutnya, yang menginervasi dari hidung sendiri yaitu ada musculus nasalis yang berperan sebagai ototnya yaitu ada dan musculus procerus dan musculus depressor. Inervasinya oleh nervus infrathoracochlearis dan nasalis externus yang memberikan sensasi atau indera. Selanjutnya kita bahas mengenai kafum nasi. Kafum nasi sendiri adalah atap dasar dinding medial septum dan lateral membentuk ruang hidung. Septum nasi itu sendiri terdiri dari os vomer, lamina perpendicularis, os ethmoidalis, dan cartilago septum nasi. Nah, bagian ini diinervasi dan divaskularisasi oleh arteri ethmoidalis anterior dan posterior, spenopalatina, dan labialis superior yang mensuplai darah. Inervasinya berasal dari nervus ethmoidalis anterior dan nervus nasopalatinus. Next, kita masuk ke vaskularisasi dan drainase hidung yang lebih lengkap. Arteri dari nasi sendiri ada arteri ethmoidalis anterior dan posterior oleh arteri ophthalmica dan arteri spenopalatina, lalu ada arteri facialis yang menuju labialis superior dan angularis. Untuk venanya oleh vena ophthalmica superior dan inferior, vena facialis, dan plexus pterygoideus yang mengalirkan darah dari hidung. Nah, di dalam nasi sendiri atau nasal sendiri ada struktur khusus atau bangunan khusus yang disebut anyaman kapiler yang disebut plexus Kisselbach. Plexus Kisselbach ini sendiri adalah struktur yang umumnya terjadi apektasis atau pendarahan pada hidung. Epitaksis. Next, kita bahas mengenai faring. Faring sendiri terletak setinggi untuk nasofaring terletak setinggi dari kranial dasar kranial ke VC1. Selanjutnya ada orofaring. Orofaring sendiri terletak setinggi vertebra cervical 2 hingga 3. Lalu ada laryngofaring. Laryngofaring yang terletak setinggi vertebra cervicalis 4 dan 6. Selanjutnya, untuk fungsi dari faring sendiri, yaitu saluran otot penghubung hidung dan mulut ke laring dan esofagus. Next, kita bahas mengenai nasofaring. Nasofaring sendiri terdiri dari tonsila faringeal, ostium tuba auditiva, dan torus tubarius. Selanjutnya untuk orofaring dan laringofaring terdapat tonsila palatina, uvula, arcus palatoglossus, dan palatopharyngeus. Ada juga recessus piriformis dan auditus laryngis dan muskulus-muskulusnya yaitu musculus styloparyngeus, musculus salpinopharyngeus, dan musculus palatopharyngeus. Next kita bahas mengenai vaskularisasi dan inervasi faring. Arteri yang arteri yang memvaskularisasi faring sendiri ada arteri pharyngia ascendens, arteri carotis externa, arteri palatina ascendens,
arteri facialis, dan arteri lingualis, dan arteri carotis externa. Sini terlihat ada carotis externa. Carotis externa bercabang menjadi tiroid, arteri tiroidea superior, lalu ada bercabang lagi menjadi arteri laringeal superior, dan dari bawah percabangan dari arteri komunis sendiri bercabang menjadi arteri laringeal inferior. Next, kita masuk ke laring. Laring sendiri memiliki definisi organ penghubung faring ke trakea yang penting untuk menghasilkan suara. Di dalam laring sendiri terdapat plika vokalis atau pita suara. Nah, laring ini terdiri dari kartilago-kartilago. Kita pertama-pertama lihat dari anterior terlebih dahulu. Lihat di sini ada kartilago tiroid, lalu ada ligamentum yang memfiksasi kartilago tiroid yaitu ligamentum cricoid. Selanjutnya ada kartilago tiroid, cricoid. Selanjutnya ada kartilago trakea. Nah, di dalam laring sendiri juga ada epiglotis dan ada osioid. Selanjutnya untuk view dari sagittalisnya, di sini terlihat ada cartilago corniculata, cartilago arytenoid, dan plica vocalis. Next, ada muskulus-muskulus yang ada di laring. Yang pertama ada musculus cricoarytenoideus superior, posterior, ada musculus cricoarytenoideus lateralis, musculus triroiaetenoideus, musculus vocalis, dan musculus cricoideus. Nah, selanjutnya ada plica vokalis dan rima glottidis. Plica vokalis adalah pita suara sejati. Plica vestibularis adalah pita suara palsu. Dan rima glottidis adalah celah di antara pita suara. Nah, selanjutnya ada klinis dari respiratorius superior. Klinisnya meliputi seperti torakostomi atau tindakan insisi bagian trakeas trakeatostomi, tindakan insisi bagian trakea. Oke, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.